Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Elite UG. Pada video pembelajaran kali ini, saya akan menjelaskan mengenai Capacity Planning Using Overall Factor atau CPOF. Sebelum masuk ke CPOF, kita akan mempelajari secara singkat dulu mengenai Rough Cut Capacity Planning atau RCCP. Nah, RCCP menurut Unicke merupakan perencanaan kapasitas secara bruto sebagai aproksimasi menggunakan beberapa kriteria pembebanan atau load profile yang berfokus pada stasiun kerja atau lintasan produksi yang kritis. Namun, kalau menurut Forgati, RCCP merupakan proses validasi EPS terhadap kapasitas yang dimiliki. Nah, untuk input dari RCCP sendiri itu ada dua. Yang pertama itu yaitu MPS atau JIP dan waktu proses per unitnya. RCCP ini digunakan untuk membuat keputusan terkait penyesuaian kapasitas yang meliputi standard machine tools, subkontrak, dan relokasi tenaga kerja. Selanjutnya kita akan memasuki teknik RCCP. Nah, untuk teknik RCCP itu dibagi menjadi 3 teknik. Ada teknik CPOF, teknik bola, dan teknik RPA. Nah, pada nomor yang pertama yaitu teknik CPOF yang akan kita bahas pada video kali ini itu membutuhkan 3 input, yaitu MPS atau JIP, kemudian waktu total yang diperlukan untuk memproduksi 1 unit pada setiap stasiun kerja, dan proporsi waktu yang digunakan untuk setiap stasiun kerja. Nah, untuk teknik yang kedua yaitu teknik bola, dia membutuhkan 2 input. Yang pertama itu MPS atau JIP, dan waktu total yang diperlukan untuk memproduksi 1 produk. Untuk teknik yang terakhir, itu teknik RPA, dia membutuhkan 3 input, yaitu MPS atau JIP, kemudian waktu total yang diperlukan untuk memproduksi 1 unit pada setiap stasiun kerja, dan lead time offset. Nah, setelah mempelajari ketiga teknik RCCP ini, selanjutnya kita akan langsung masuk aja nih ke contoh perhitungan atau pengaplikasian teknik CPOF yang akan dibantu menggunakan Microsoft Excel. Berikut merupakan contoh kasus dari CPOF. Nah, sebelum masuk ke perhitungannya, kita ingat-ingat terlebih dahulu nih, input dari CPOF itu ada 3. Yang pertama, MPS atau jadwal induk produksi, yang ditunjukkan pada tabel demand setiap periode, mulai dari periode pertama sampai dengan periode ke-12. Kemudian untuk input yang kedua yaitu waktu total yang diperlukan untuk memproduksi 1 unit pada setiap work center. Nah, untuk work center sendiri itu ada 5. Yang pertama base forming, oven, plastic molding, socket assembly, dan lem assembly. Nah, untuk setiap kelima work center ini memiliki runtime-nya masing-masing. Nah, yang kita butuhkan itu total runtime dari keseluruhan work center-nya untuk memproduksi 1 unit. Jadi tinggal kita ketik saja sum mulai dari runtime base forming sampai dengan lem assembly. Kemudian kita enter. Nah, kalau sudah seperti ini, langkah selanjutnya yaitu membagi nilai runtime pada work center yang berkaitan dengan nilai total runtime-nya. Jadi seperti ini. 0,05 dibagi dengan 0,22. Nah, yang 0,22 ini kita lock aja, biar nanti tinggal kita tarik ke bawah. Nah, kita sudah mendapatkan 3 data input untuk CPOF. Yang pertama itu ada MPS, kemudian waktu total yang diperlukan untuk memproduksi 1 unit pada setiap work center, dan proporsi waktu yang digunakan untuk setiap work center. Langkah selanjutnya kita bisa langsung menghitung total kapasitas yang dibutuhkan dan kebutuhan kapasitas dari setiap work center. Nah, tabel yang di bawah ini itu dia tabel CPOF, di mana pada baris pertama itu ada nilai demand yang didapatkan dari tabel demand setiap periode. Jadi tinggal kita pindahkan saja nilai demand dari bulan pertama sampai dengan bulan ke-12. Nah, jika sudah,
Yang nilai proporsinya juga kita pindahkan. Nilai proporsi dari setiap work center, mulai dari base forming sampai dengan lem assembly. Nah, jika sudah seperti ini, kita dapat menghitung total kapasitas yang dibutuhkan dari setiap periode. Caranya, dengan mengkalikan nilai total runtime, yaitu data input yang tadi kita dapatkan, kita kalikan dengan nilai demand pada periode tersebut. Nah, untuk periode yang pertama, itu nilai demand-nya sebesar 15.000. Jadi, kita kalikan saja 0,22 dikalikan 15.000. Kemudian enter, didapatkan total kapasitas yang dibutuhkan sebesar 3.300 jam. Nah, kalau udah seperti ini, tinggal kita tarik aja nih ke samping, sampai periode ke-12. Nah, setelah diketahui total kapasitas yang dibutuhkan dalam satuan jam dari setiap periode, selanjutnya kita menghitung kebutuhan kapasitas dari setiap work center-nya dengan cara mengkalikan nilai proporsi dengan nilai total kapasitas yang dibutuhkan dari setiap periodenya. Nah, karena pada periode yang pertama memiliki nilai total kapasitas yang dibutuhkan sebesar 3.300 jam, sehingga nilai proporsinya pada periode yang pertama itu dikalikan dengan si nilai total kapasitas yang dibutuhkan ini. Kita log terlebih dahulu. Jika sudah, tinggal kita tarik ke bawah. Begitu pula untuk yang periode kedua. Yang periode kedua juga sama dengan cara mengkalikan nilai proporsinya dengan nilai total kapasitas yang dibutuhkan. Lakukan perhitungan seperti ini sampai dengan periode ke-12. Berikut merupakan kebutuhan kapasitas dari setiap work center dalam satuan jam. Setelah dilakukan perhitungan, maka sudah selesai penjelasan mengenai capacity planning using overall factor. Sampai jumpa di video pelajaran selanjutnya. Terima kasih.